Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam kesempatan kali ini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah amalan untuk memenuhi hajat kita yang mendesak. Artinya ketika kita mempunyai kebutuhan atau hajat apapun yang itu sangat mendesak, tapi kita tidak secara akal itu tidak mungkin untuk mewujudkannya, maka alangkah baiknya kita berwasilah dengan amalan ini, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ikrar kita setiap sholat 5 waktu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Karena memang di dalam agama Islam itu kita tidak diperbolehkan untuk berputus asa. Karena Allah itu adalah khairun nasirin, adalah zat yang sebaik-baik penolong. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, langsung saja kita bahas masalah ini. Jadi ketika kita mempunyai kebutuhan yang sangat mendesak, maka di dalam kitab Jaljalutiyah Kubro ini disebutkan, ini berkaitan dengan faidahnya zikir asma Allah. Maka disebutkan di dalam kitab ini, wa idza aradtah qada'a amrin fi asra'i waqtin. Ketika kamu membutuhkan kebutuhan yang perlu penyelesaian atau perlu solusi yang cepat untuk menyelesaikan kebutuhan kita yang sangat mendesak, maka falkur lafdol jalalati, maka kita diperintahkan untuk berzikir dengan lafaz Allah. Biya in nida, dengan menggunakan iya nida. Jadi zikir itu ada orang yang berzikir hanya menggunakan Allah, Allah, Allah. Itu biasanya di dalam thariqah itu ada yang hanya berzikir menggunakan Allah, Allah. Dan ada juga yang menggunakan zikir itu menggunakan iya nida. Iya nida itu apa? Iya nida itu adalah iya, kalau di dalam bahasa Arab itu untuk panggilan. Jadi sifatnya itu lebih lebih resmi dan lebih penting. Jadi ketika kita berzikir menggunakan iya nida kepada Allah dengan menyebutkan ya Allah, ya Allah, artinya kita itu betul-betul pada waktu itu adalah dalam keadaan sangat-sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyaknya untuk berzikir lafaz ya Allah, lafaz Allah menggunakan iya nida. Di sini sittan wa sittinah marrah, yaitu sebanyak 66 kali. Artinya kita berzikir ya Allah sebanyak 66 kali. Dari mana hitungan 66 kali ini kok dijadikan ukuran? Sahabat-sahabat YouTube, seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya pada video yang sudah saya upload sebelumnya, bahwa 66 itu adalah hitungan daripada aslafat Allah itu ketika diperinci, mulai dari alif, lam, lam, ha, itu jumlahnya ketika dijumlahkan, maka sejumlah semuanya itu adalah 66 bilangan, atau jumlahnya 66 dengan hitungan abajadun, hawazun, hatoyakun, lamunun. Maka dengan jumlah yang sama dengan jumlahnya huruf yang ada pada lafaz Allah itu, maka mempunyai rahasia di balik itu. Tsumma qul bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Setelah
membaca doa lafaz ya Allah sebanyak 66 kali itu, maka kita berdoa. Berdoanya bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, ya khairal mas'ulin, ya mujiba da'watil muttarrin, ya ilahal alamin, bika anzalta hajati wa anta alamu biha faqdiha. Kemudian setelah membaca ini, bacalah 10 kali. Kul asra marrat. Allahumma antalaha wa likulli hajatin faqdiha bifadlih. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baca ayat ma yaftahullahu linnasi min rahmatin fala mumsikalaha. Fa innaka taro ajaban. Maka ketika kita melakukan itu, maka kita akan menemukan keajaiban. Artinya apa? Kebutuhan yang mendesak pada diri kita itu akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, terus kapan waktunya yang paling efektif, yang paling baik untuk melakukan amalan ini? Sebenarnya di dalam kitab ini tidak ada ketentuan khusus kapan untuk melakukan doa ini. Tapi saya pernah mendapatkan ijazah dari salah seorang kiai di daerah Kediri. Amalan ini dilakukan, yang baik itu dilakukan setelah jam 3 ke atas. Artinya ketika mau menjelang subuh, karena pada waktu itu adalah ada waktu-waktu yang istijabah. Terus bagaimanakah caranya? Caranya yaitu ya seperti yang saya sampaikan tadi. Pertama, kalau bisa sebelum melaksanakan ini, ketika kita mempunyai waktu yang sangat luas, maka kita laksanakanlah sholat hajat 2 rakaat. Setelah kita melaksanakan sholat hajat, kemudian berzikirlah dengan zikir tadi, yaitu ya Allah, ya Allah, ya Allah sebanyak 60 kali. Terus setelah itu baru kita membaca doa, yang doanya tadi yang saya baca tadi, nanti akan saya tayangkan di video ini. Silahkan sahabat-sahabat sekalian menulis ketika ingin mengamalkannya. Setelah membaca doa, maka bacalah Allahumma antalaha wa likulli hajatin faqdiha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya Allahumma, ya Allah, antalah, kamu yang mempunyai hajat saya, walikulli hajatin faqdiha, maka setiap hajat hamba, setiap hajat atau kebutuhan yang sangat mendesak pada diri hamba, faqdiha, maka kabulkanlah atau tunaikanlah. Maka dengan kita penuh berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di waktu-waktu malam yang seperti itu, jam 3 ke atas itu, ketika kita berdoa, biasanya apalagi setelah tidur, konsentrasi kita itu lebih sempurna, dan juga kita dalam memanjatkan doa itu lebih khusyuk, karena kita tidak terkontaminasi dengan kehidupan duniawi, karena kita sudah fresh. Oleh sebab itu sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, dari semua amalan yang saya sampaikan itu sebenarnya adalah ada dasarnya semua, dan kesuksesan atau keberhasilan dari apa yang kita amalkan itu adalah tergantung dari kesungguh-sungguhan kita dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, niatkan yang benar, memohonlah yang benar, maka insya Allah akan memenuhi apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan. Sebab Allah juga berfirman dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, mintalah kalian semua kepadaku,
niscaya aku akan memenuhinya. Oleh sebab ini adalah perintah dari Allah, maka apapun bentuknya ketika kita berzikir kepada Allah, maka itu adalah bernilai ibadah. Walaupun kita meminta urusan dunia, ketika kita minta kepada Allah, maka oleh Allah tetap akan dicatat sebagai bagian dari ibadah kita. Semoga kita semua dengan memahami ini, maka kita apa yang kita lakukan, baik itu urusan dunia, urusan akhirat, semuanya tetap oleh Allah dicatat menjadi amal ibadah kita. Amin, Allahumma amin. Mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sahabat-sahabat YouTube sekalian, mohon bantuan untuk mensubscribe, like, serta pencet tombol lonceng supaya tetap bisa mengikuti konten-konten atau video-video yang saya upload ke YouTube. Semoga apa yang sahabat-sahabat YouTube bantu untuk kesuksesan channel ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi amal jariah bagi kita semua untuk memberikan beberapa amalan-amalan yang sifatnya mungkin ada sifatnya sebagai niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhiran mohon maaf apabila ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.